Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan Bapak pengampu mata kuliah Meteorologi Penelitian, yaitu Ibu Samira Dunakir SE MBus PhD AKCA dan Bapak Muhammad Kodri Alfairus Estat MATR. Perkenalkan, saya Windy Elisa Putri akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan dan Tata Kelola Internal terhadap Tingkat Kepercayaan UMKM pada Platform Vintage Lending Akseleran. Nah, penelitian ini berangkat dari fenomena pesatnya perkembangan vintage lending di Indonesia, namun masih menghadapi tantangan besar terkait transparansi dan tata kelola yang membuat UMKM ragu untuk mempercayai platform tersebut. Slide selanjutnya. Nah, latar belakang. Nah, industri layanan keuangan di Indonesia saat ini mengalami transformasi digital yang sangat cepat. Vintage, khususnya peer-to-peer lending, berkembang sebagai solusi dari keterbatasan perbankan konvensional yang selama ini sulit diakses oleh UMKM karena syarat agunan yang tinggi, birokrasi yang panjang, dan tingginya resiko kredit. Nah, perkembangan ini tercermin pada data OJK pada tahun 2003 yang menunjukkan lebih dari 100 penyelenggara vintage lending terdaftar dan berizin. UMKM menjadi sektor yang paling banyak memanfaatkan layanan ini karena membuat akses modal yang cepat dan fleksibel. Sementara itu, peran UMKM sendiri sangat besar, yang mencakup lebih dari 61% kontribusi PDB dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Nah, salah satu platform yang berkembang pesat adalah Akseleran. Nah, hingga tahun 2024, Akseleran ini telah menyalurkan pendanaan dalam jumlah triliunan rupiah kepada ribuan UMKM. Namun, di balik pencapaian ini, UMKM ini masih menghadapi keraguan dalam penggunaan vintage lending. Keraguan tersebut muncul karena beberapa alasan utama, yaitu rendahnya transparansi laporan keuangan, lemahnya pengawasan regulator, risiko keamanan data, serta ketidakjelasan arus dana dalam platform. Penelitian sebelumnya seperti Zahra et al. 2024 menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan adalah kunci dalam membangun kepercayaan stakeholder. Begitu pula tata kelola internal yang menurut Turi dan Muharram tahun 2023 sangat menentukan kredibilitas platform vintage. Akan tetapi penelitian yang secara spesifik melihat bagaimana kedua faktor ini berpengaruh terhadap kepercayaan UMKM pada platform akseleran ini masih sangat jarang. Nah, hal inilah yang menjadi dasar urgensi penelitian ini. Slide selanjutnya. Nah, rumusan masalah berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat saya ajukan adalah yang pertama, apakah transparansi laporan keuangan ini berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan UMKM pada akseleran? Apakah tata kelola internal ini berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan UMKM pada akseleran? Dan apakah transparansi laporan keuangan dan tata kelola internal ini secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan UMKM? Slide selanjutnya. Tujuan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap kepercayaan UMKM, pengaruh tata kelola internal terhadap kepercayaan UMKM, serta pengaruh keduanya secara simultan terhadap kepercayaan UMKM pada platform akseleran. Slide selanjutnya. Landasan teori. Transparansi laporan keuangan. Nah, transparansi ini didefinisikan sebagai keterbukaan organisasi dalam menyampaikan informasi yang akurat, lengkap, dan mudah dipahami. Dalam konteks vintage lending, transparansi penting untuk mengurangi asimetris informasi antara penyedia layanan dan UMKM sebagai pengguna. Laporan keuangan yang jelas, tepat waktu, serta pertanggungjawabkan risiko dan arus dana menjadi penentu tingkat kepercayaan pengguna. Kemudian tata kelola internal. Nah, tata kelola internal ini mencakup 5 prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, kemandirian, tanggung jawab, dan kewajaran. Nah, penerapan prinsip-prinsip ini memastikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional dan terhindar dari konflik kepentingan yang pada akhirnya membangun kepercayaan pengguna.
Kemudian tingkat kepercayaan UMKM. Kepercayaan UMKM mencakup keyakinan mereka bahwa platform vintage ini aman, kredibel, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan. Nah, faktor-faktor seperti keamanan data, reputasi platform, dan kemudahan penggunaan mempengaruhi kepercayaan tersebut. Slide selanjutnya. Nah, beberapa penelitian yang menjadi rujukan antara lain Zahra et al. 2024 eh, yang menyatakan bahwa transparansi laporan keuangan ini dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder. Kemudian Susilowati et al. 2024 yaitu yang menyatakan pengungkapan vintage Indonesia ini masih rendah. Kemudian Mutmainah dan Robianto pada tahun 2021 menyatakan bahwa tata kelola perusahaan meningkatkan kepercayaan pengguna. Kemudian Suryono et al. 2021 menyatakan bahwa kurangnya transparansi dan lemahnya pengawasan OJK menurunkan kepercayaan masyarakat. Nah, penelitian-penelitian ini dapat memperkuat pentingnya variabel transparansi dan tata kelola, tetapi belum banyak yang meneliti konteks UMKM pada akseleran. Kemudian selanjutnya, nah dalam penelitian ini terdapat variabel independen yaitu transparansi laporan keuangan dan tata kelola internal yang dihipotesiskan mempengaruhi tingkat kepercayaan UMKM baik secara parsial maupun simultan. Kemudian hipotesisnya yaitu yang pertama, transparansi laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan UMKM. Kemudian yang kedua, tata kelola internal berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan UMKM. Kemudian yang ketiga, keduanya secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan UMKM. Slide selanjutnya. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda. Populasi penelitian adalah UMKM yang telah menggunakan platform akseleran. Sampelnya sebanyak 100 responden dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu UMKM yang telah aktif menggunakan akseleran minimal 6 bulan. Kemudian transparansi laporan keuangan diukur melalui keterbukaan informasi, ketepatan waktu laporan, kejelasan risiko, dan aksesibilitas data. Kemudian tata kelola internal diukur dari struktur organisasi, pengendalian internal, akuntabilitas, dan kepatuhan regulasi. Kemudian tingkat kepercayaan diukur dari persepsi keamanan, integritas, transparansi, dan kepuasan layanan. Kemudian teknik pengumpulan data, nah data diperoleh melalui kuesioner skala Likert dan data sekunder dari regulasi OJK, laporan akseleran dan penelitian terdahulu. Kemudian teknik analisis data yang terdiri dari uji validitas dan realibilitas, uji asumsi klasik, normalitas, multikolonialitas, heteroskedastisitas, uji regresi linear berganda, uji T dan uji F untuk melihat pengaruh parsial dan simultan. Nah, hasil analisis ini nantinya diharapkan dapat menunjukkan apakah transparansi dan tata kelola ini benar-benar menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan UMKM terhadap akseleran. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai kepercayaan UMKM dalam vintage lending. Secara praktis, hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi akseleran untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola sekaligus menjadi acuan bagi UMKM dan regulator terutama dalam memperkuat ekosistem vintage lending di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Saya siap. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.